Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam dunia keuangan korporat yaitu capital budgeting dan alasan memilih NPV. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Pernahkah Anda membayangkan satu keputusan investasi bisa menyelamatkan atau justru menghancurkan potensi miliaran rupiah dana perusahaan Anda? Atau begini, kenapa sebuah proyek dengan IRR yang tinggi, yaitu mungkin bisa 35% misalkan, bisa membuat perusahaan justru rugi? Dan kenapa proyek dengan NPV yang biasa-biasa aja gitu justru lebih layak didanai? Nah, di pertemuan ini kita akan bongkar mitos terbesar. Nah, kita ngomongin mitos nih. Mitos adalah bukan fakta. Bongkar mitos terbesar dalam dunia keuangan strategik. Apakah IRR sungguh lebih unggul atau justru NPV yang diam-diam menyelamatkan perusahaan dari keputusan fatal? Mari kita mulai. Judulnya agak gimmick gitu ya, NPV versus IRR. Siapa yang menang menentukan nasib miliaran rupiah investasi. Ke depan, saya Hanifan Iswari akan membantu Anda untuk memahami siapa ini kira-kira yang akan menjebak kita, IRR atau NPV, NPV atau IRR. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita mulai. Bayangkan saja sebuah perusahaan investasi ternama mengumumkan keberhasilan luar biasa yang tadi kita sebut bahwa proyek mereka menghasilkan IRR sebesar 35% per tahun. Angka yang sangat menggiurkan ya. Investor pun berbondong-bondong menanamkan modal, tergiur oleh prospek keuntungan tinggi. Namun beberapa tahun kemudian kenyataannya berbicara lain. Proyek tersebut ternyata tidak seksi, tidak memberikan hasil yang dijanjikan, Bapak Ibu. Nilai investasinya stagnan, bahkan menurun. Bagaimana ya? Kok bisa ya, gitu ya? Bahkan IRR yang besar ternyata tidak menjamin kesuksesan. Nah, inilah kenyataan pahit yang diungkap dalam artikel Financial Times. Ketika angka menipu, kasus IRR yang menyesatkan. Dikutip dalam artikel Financial Times berjudul The Delusion of Private Equity IRRs pada tahun 2025, penggunaan IRR seringkali menyesatkan, terutama dalam industri private equity. IRR yang tinggi seringkali tidak mencerminkan kinerja investasi yang sebenarnya. Artikel ini mengkritisasi penggunaan IRR yang seringkali menyesatkan, terutama dalam industri private equity. IRR ini dikarenakan ada 3 hal, yaitu sensitivitas terhadap arus kas awal, asumsi reinvestasi yang tidak realistis, dan tidak mempertimbangkan skala proyek. Sensitivitas terhadap arus kas awal, IRR sangat dipengaruhi oleh arus kas di awal proyek, sehingga hasilnya bisa terdistorsi jika arus kas awal sangat besar. Asumsi selanjutnya adalah reinvestasi yang tidak realistis. IRR mengasumsikan bahwa arus kas yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian yang sama, yang jarang terjadi dalam praktik. Yang ketiga adalah tidak mempertimbangkan skala proyek. Jadi, misalkan ada 2 proyek dengan IRR yang sama, bisa saja memiliki nilai investasi yang sangat berbeda, sehingga IRR tidak mencerminkan, kembali lagi, tidak mencerminkan nilai absolut keuntungan, Bapak Ibu. Jadi kasus ini menjadi pengingat bahwa angka itu bisa menipu, begitu ya. IRR yang tinggi tidak selalu berarti investasi yang baik, ya toh. Kasus ini menjadi pengingat bahwa angka bisa menipu. Jadi bukan mantan aja yang bisa menipu. Angka juga bisa menipu, Bapak Ibu. IRR yang tinggi tidak selalu berarti investasi yang baik. Begitu ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami alat investasi sebagai alat evaluasi investasi, maksud saya, secara mendalam dan tidak terjebak pada angka-angka yang tampak menggiurkan. Begitu kira-kira. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat open your book in halaman 39 Bapak Ibu. Jadi
saat kita menghadapi dua proyek, yang satu menjanjikan return 25% per tahun, yang satu lagi menjanjikan return 18% per tahun. Jadi mana yang Anda pilih? Nah, ini atau yang ini? Secara insting pasti Anda sebagai manajer keuangan akan jawab yang 25% tentu saja. Tapi apakah keputusan itu benar? Mari kita telah dengan tajam ya, dengan lebih tajam. Di sini kita bisa lihat NPV atau IRR. Saya kasih warna bold, warna biru begitu ya, biar tidak begitu seram begitu ya. NPV ataupun IRR itu ada dua metode, dua dunia yang berbeda dalam mengukur keuntungan Bapak Ibu. IRR atau internal rate of return memang menarik. Ia menyajikan hasil dalam bentuk presentasi yang terasa intuitif begitu ya. Maksudnya apa? Semakin tinggi nih presentasinya, semakin tinggi, misalkan Anda lihat di sini IRR 25% begitu ya. Maka analogi kita langsung secara intuitif, maka semakin baik nih investasinya gitu ya dibandingkan yang IRR 20%. Anda lihat grafik di sini di Vigo 3.1. Namun, IRR ini memiliki tiga kelemahan, Bapak Ibu, kelemahan utama. Yang pertama adalah asumsi reinvestasi yang tidak realistis. Tadi disebutkan di awal ya, bahwa IRR mengasumsikan bahwa setiap arus kas akan diinvestasikan kembali atau reinvestasi. Padahal, atau diinvestasi dengan IRR yang sama gitu ya. Dalam dunia nyata, this real happen. Oke. Yang kedua, tidak membedakan skala proyek, Bapak Ibu. Jadi misalkan ada dua proyek atau beberapa proyek yang memiliki IRR yang sama, nilai investasinya dan profit absolute-nya bisa sangat berbeda, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk arus kas non-konvensional. Jadi proyek memiliki arus kas yang berubah tanpa berkali-kali, IRR bisa menghasilkan lebih dari satu solusi, bahkan bisa menipu nih Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan NPV Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat di sini NPV-nya masing-masing proyek 1 dan proyek 2. Kita lihat di proyek 1 NPV-nya akan hampir di atas sendiri gitu ya, sekitar 43 lah atau berapa gitu. Dari itu proyek 2 hanya 34 sekian gitu ya. NPV adalah metode yang menghitung nilai sekarang bersih dari seluruh arus kas proyek dikurangi biaya awalnya. Lah keunggulannya ada 3 juga. Kalau tadi kelemahan IRR ada 3, keunggulan NPV juga ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama langsung menunjukkan berapa nilai tambah yang dihasilkan proyek dalam satuan uang. Bukan persentase lagi seperti IRR yang di situ 20%, 25% begitu. Yang kedua, lebih realistis nih karena menggunakan cost of capital sebagai tingkat diskonto. Lalu yang ketiga, menjadi preferensi utama dalam proyek jangka panjang atau ketika proyek saling eksklusif. Contohnya bisa kita lihat di halaman 39 ini Bapak Ibu, kita bisa lihat grafik yang sudah saya capture di presentasi ini. Bahwa kalau bisa dilihat proyek 1 memiliki IRR sebesar 20% dengan NPV sekitar 45, sekian persen. Lalu proyek 2 memiliki IRR 25% dan NPV-nya sebesar 34, sekian. Jika Anda hanya melihat IRR, pasti Anda akan memilih proyek proyek 1. Proyek eh jika melihat IRS-nya proyek 2 ya, proyek 2 karena IRR-nya 25%. Tapi kalau di NPV menunjukkan proyek B memberikan surplus ekonomi yang lebih tinggi kalau melihat NPV-nya. Lah, dari sini saya juga menambahkan pengkayaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di insight dari OECD report tahun 2020 kita 2025. Selanjutnya dari 4 proyek infrastruktur yang akan dibangun, yang mungkin bukan akan dibangun, ya sudah dibangun di tahun 2020 sampai 2024. Proyek-proyek infrastruktur di Indonesia seperti pelabuhan, jalan tol, kini lebih mengandalkan NPV Bapak Ibu karena pertama adalah skala proyek besar ya kan. Yang kedua arus kas panjang. Tadi kan disebutkan bahwa kalau IRR dia tidak melihat skala proyeknya itu apakah besar, apakah kecil begitu ya. Kalau NPV melihat tuh Bapak Ibu skala proyeknya seperti apa, besar, kecil itu dipertimbangkan di NPV. Lalu ada arus kas panjang dan sensitivitas terhadap resiko makro dan inflasi. Jadi tidak stagnan di situ saja dan memang
lebih bisa menjadi salah satu perwakilan agar kita itu tidak hanya melihat dari satu sisi saja begitu ya. Maka IRR mungkin cepat memikat nih Bapak Ibu karena tadi presentasinya dan itu lebih intuitif gitu ya. Tapi NPV mungkin lebih membuat Anda tidak tersesat begitu Bapak Ibu. Dia lebih lebih jujur gitu ya kalau bisa dibilang ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya jika ada dua proyek, bagaimana nih gitu ya? Jika ada dua proyek, maka dan keduanya sama-sama layak dengan perhitungan IRR dan NPV. Lalu bagaimana nih? Ini saya kasih lihat di figur 3.1 ada project 1 dan project 2 di mana project 1 di tahun pertamanya ada 135 pound sterling 135.000 pound sterling begitu ya kebutuhan apa modalnya dan itu project kedua adalah 100.000 pound sterling gitu dalam ribuan pound sterling gitu di halaman 39. eh Bagaimana jika kita hanya bisa memilih satu dari dua proyek tersebut dan keduanya terlihat layak secara finansial? Pada titik inilah perbedaan filosofi dari IRR dan NPV benar-benar diuji, Bapak Ibu. Kalau bisa dilihat di situ, oh, sorry, di proyek pertama ya, oke, proyek pertama membutuhkan biaya 135.000 pound sterling. Mohon maaf, saya sambil baca buku, nggih. Di mana IRR-nya ada 20% dan NPV-nya ada 45,4 gitu ya. Dan proyek kedua dengan IRR sebesar 25% dengan NPV-nya 34.300 pound sterling. Keduanya kalau dilihat secara grafik dan data seperti ini layak secara IRR dan NPV. Tapi ketika hanya satu yang bisa menjadi pilihan, manakah yang paling menguntungkan? Lah, kita bisa lihat bahwa jika menggunakan IRR, maka proyek 2 tadi ya tampak lebih menarik karena returnnya 25%, namun NPV menunjukkan bahwa proyek 1 memberikan keuntungan yang lebih absolut nih Bapak Ibu. Lebih absolut yang lebih tinggi yaitu dari 45.400 pound sterling versus 34.300 pound sterling ya. Kenapa bisa beda ya gitu ya? Kenapa bisa beda? eh yang pertama proyek 1 memiliki cash flow yang lebih besar di tahun-tahun belakang. Bapak Ibu bisa melihat proyek 1 di situ proyek 1 10 biayanya ya atau cash flow-nya lebih besar di tahun-tahun belakang semakin semakin tahun dia semakin naik gitu 70 80 dan sempat turun kembali dan yang kedua adalah IRR condong memilih proyek dengan cash flow awal yang lebih cepat begitu ya. Nah, yang ketiga adalah IRR mengabaikan skala investasi. Tadi yang saya bilang skala proyeknya besar atau kecil, IRR tidak mempertimbangkan itu dan juga tidak mempertimbangkan perihal total keuntungan. Ah, jadi titik IRR saat NPV sama dengan 0 semakin tinggi diskon rate, NPV-nya pasti menurun nih Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di grafik ini ya di figur 3.1, jika titik IRR-nya saat NPV 0, ketika NPV-nya 0 begitu. Nah, di sini ya. eh, Semakin tinggi diskon rate-nya, NPV-nya menurun begitu ya. Kurva NPV proyek yang berbeda akan berpotong di sini. Menandai titik di mana preferensi antara proyek berubah tergantung tingkat suku bunga. R di sini, tingkat suku bunga. Di kasus ini, diskon rate-nya adalah 10%, ya. Jadi proyek satu ini, nah menang karena NPV-nya lebih tinggi begitu ya. Tapi jika diskon rate-nya lebih besar dari 15%, proyek 2 bisa menang karena cash flow-nya lebih awal ya. Nah, untuk lebih memahami ini bahwa IRR itu pada akhirnya tidak selalu menjadi pilihan terbaik saat proyek inklusif Bapak Ibu. Ini salah satu pengkayaan lagi saya melihat dari salah satu jurnal yaitu dari Jun Ki Huang, Comparison between IRR ya, sama NPV.
Saya sudah melakukan resume begitu Bapak Ibu. Kita bisa melihat bahwa ada tabel 2 di sini. Bisa dilihat di tabel 2-nya ya di sini ya. Oke, ada project A dan project B begitu. Dalam studi empiris startup digital ditemukan bahwa penggunaan IRR sering menyebabkan perusahaan memilih proyek kecil yang cepat untung tapi gagal membangun infrastruktur jangka panjang yang memberikan NPV lebih besar. Analoginya begini Bapak Ibu, ini seperti memilih warung kopi yang cepat balik modal tapi menolak peluang membuka cafe shop nasional karena IRR-nya hanya 18%. Jadi kita tergiur nih dengan eh, balik modal, cepat balik modal. Padahal ada peluang untuk coffee shop nasional karena IRR-nya hanya 18%. Jadi di dunia nyata konflik antara IRR dan NPV bukanlah sekedar perbedaan pendekatan dari pendekatan teknis, namun ini mencerminkan dua cara pandang strategis Bapak Ibu terhadap masa depan perusahaan. Bisa dilihat di sini, ini ada beberapa pemahaman begitu ya perihal NPV dan IRR insight dari Huang menyebutkan dari definisi keduanya bagian dari DCF model, sifatnya NPV intuitif, IRR memerlukan pemahaman lebih lanjutan. IRR bisa menyesatkan jika proyek kecil ber-IRR tinggi dan asumsi reinvestasinya ini penyebab utama konflik hasil IRR dan NPV. Arus kas tidak konvensional IRR sudah digunakan saat case flow bolak-balik gitu ya. Lalu kompleksitasnya interpretasinya bisa bias, akurasi dalam penilaian resikonya. IRR dapat memperkirakan resistance margin terhadap perubahan biaya modal. Ini mungkin bagus gitu ya. Dan NPV mungkin tidak cukup eksplisit untuk menunjukkan resistensi terhadap resiko. Lalu solusi konfliknya perlu diperbaiki dengan metode MIRR atau ya solusi atas kelemahan IRR, dan salah satunya juga nanti akan saya kasih solusi dan rekomendasinya. Jurnal menyebut bahwa NPV gitu ya lebih baik gitu dibandingkan IRR dalam keputusan strategis. Salah satu jurnalnya dari Jun Ki Huang menjelaskan begitu Bapak Ibu. Berdasarkan studi Huang gitu ya, penyebab utama konflik antara IRR dan NPV itu ada dua, begitu. Asumsi reinvestasi. IRR mengasumsikan bahwa seluruh cash inflow bisa direinvestasi dengan tingkat IRR itu sendiri. Namun dalam kenyataannya, kalau dibaca di sini, hal ini sangat jarang terjadi. Contoh, jika IRR proyek 25%, maka diasumsikan semua keuntungan diinvestasikan kembali kepada 25% itu juga gitu. Lalu yang kedua, skala dan waktu cash flow. Proyek kecil dengan pembayaran cepat akan tampak lebih baik dalam IRR meskipun total uang yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan proyek besar dengan waktu yang lebih panjang. Mungkin kalau misalkan menjadi penengah, preferensi atau visi dan misi dari perusahaan itu menjadi penting untuk mengambil keputusan menggunakan salah satu dari dua metode ini, IRR atau NPV begitu ya. Kalau visinya adalah memang untuk segera memperoleh balik modal, mungkin IRR memang cukup baik gitu. Namun kalau misalnya melihat visi jangka panjangnya, NPV jauh lebih baik, dan tidak ada pastinya perusahaan yang tidak ingin sustainable gitu ya. Pasti perusahaan ingin berkelanjutan. Jadi kenapa Jung Ki Huang dan buku Alan ini memastikan bahwa NPV jauh better gitu ya, jauh lebih baik untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini dia. Apa yang harus dilakukan jika IRR menyarankan satu proyek, tapi NPV menyarankan proyek lain? Nah, ini akan menjadi bingung jika Anda menggunakan dua metode. Dan salah satu yang IRR menyarankan satu hal atau proyek satunya, yang NPV menyarankan proyek satunya. Jawabannya adalah incremental IRR, atau tadi mungkin kalau Jung Ki Huang memberikan satu solusinya adalah MIRR gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang incremental IRR sebagai solusi untuk konflik IRR versus NPV, Bapak Ibu. Oke, Pak, masih di buku dari Alan Hill ya di tahun 2008, kita bisa melihat bahwa eh, di sini Bapak Ibu bisa membaca bahwa dengan
modal begitu ya. Dengan modal ini kasus yang pertama tadi di slide yang sebelumnya bisa dilihat. Oke. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu bahwa di sini proyek ada dua proyek begitu ya. Bisa kita lihat bahwa IRR yang lebih tinggi begitu, IRR yang lebih tinggi di proyek 2 dan NPV yang lebih besar malah di proyek 1 begitu. Lah, ini saatnya kita menggunakan metode pendekatan incremental IRR, yaitu metode yang membandingkan proyek tambahan secara marginal bukan secara mutlak Bapak Ibu. Jadi apa itu incremental IRR Bapak Ibu? Incremental IRR atau IRR incremental adalah tingkat pengembalian internal IRR dari selisih arus kas antara dua proyek investasi yang sedang dibandingkan. Biasanya digunakan saat dua proyek itu bersaing atau mutual inklusif. Skala investasinya berbeda dan salah satu proyek merupakan perluasan increment dari proyek lainnya, misalkan dari seperti itu. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan tentang apakah tambahan investasi dari proyek yang lebih besar dibandingkan dengan proyek yang lebih kecil memberikan tingkat pengembalian yang melebihi biaya modalnya gitu. Jadi incremental IRR atau begini, analogi sederhananya bayangkan jika Anda sudah punya pilihan proyek A, lalu sekarang Anda mempertimbangkan proyek B yang membutuhkan tambahan dana lebih besar. Maka incremental IRR ini memberitahu apakah upgrade dari A ke B ini layak secara finansial, gitu loh Bapak Ibu. Jadi incremental IRR bisa digunakan cara itu. Lalu bagaimana perhitungannya? Bagaimana cara menghitung incremental IRR yang ada dua langkah. Langkah pertama adalah hitung selisih arus kas antar dua proyek. Lalu langkah kedua gunakan rumus IRR untuk proyek bayangan. Nah, ini dia. Buat arus kas incrementalnya dulu, Bapak Ibu, caranya kurangkan semua arus kas proyek 2 ke proyek 1, ya kan? Ini incrementalnya udah ketemu, jadi hasil arus kas incrementalnya min 35, min 30, 0, 20, 40, dan 50, begitu. Lalu terapkan rumus IRR untuk arus kas incrementalnya, kita memperoleh, kita substitusikan aja, kita dapatkan incremental IRR-nya ada 15%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebentar, kita bisa melihat bahwa nilai incrementalnya ada 15%. Jadi selanjutnya kita bisa membandingkan Bapak Ibu. Kalau tadi biaya modalnya cost of capitalnya adalah 10%, maka kita bandingkan karena IRR incremental di 15% dan itu lebih besar dari biaya modalnya 10%, maka tambahan investasi sebesar $35.000 pound sterling dari proyek 2 ke proyek 1 layak secara finansial Bapak Ibu. Dan meskipun IRR proyek 1 lebih rendah, itu tadi 20%, di mana proyek 2 adalah 25%, proyek 1 tetap lebih unggul loh gitu. Proyek yang eh, proyek yang proyek 1 betul. Proyek 1 yang 20% itu lebih unggul loh Bapak Ibu begitu loh Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena dalam konteks peningkatan nilai tambah, proyek 1 itu memberikan return 15% atas tambah dana, melebihi cost of capitalnya yang tadi hanya 10%. Begitu. Namun sedikit Bapak Ibu eh, bingung juga ya, apa sih cost of capital itu atau biaya modal gitu ya. Kok tiba-tiba muncul sih 10% cost of capital itu. Jadi biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh dari suatu proyek investasi agar dianggap layak secara finansial. Biaya modal itu biasanya dihitung dengan WACC dan jika incrementalnya itu lebih tinggi dari cost of capitalnya, maka proyek itu layak untuk dilanjutkan begitu. Lah WACC sendiri ada rumusnya Bapak Ibu di pertemuan sebelumnya sudah dibahas, kita sedikit recall saja begitu ya. Lalu kalau di kasus ini sudah ditentukan bahwa diskon rate 10% atau cost of capitalnya adalah 10%. Jika ada kasus yang tidak ditemukan, biasanya estimasi konservatifnya sekitar 8-15%. Begitu Bapak Ibu. Jadi dipahami bahwa biaya modal ada benchmark atau standar minimum yang digunakan untuk menilai kelayakan financial proyek dan membandingkan hasil IRR atau dengan incremental IRR-nya.
Kapan digunakan incremental IRR ini? Ketika pertama proyek tidak bisa dijalankan bersama-sama atau mutually eksklusif. Yang kedua, proyek memiliki biaya dan skala berbeda. Lalu IRR dan NPV-nya memberikan hasil yang bertentangan, begitu Bapak Ibu. Catatan pentingnya dalam pembahasan kali ini adalah incremental IRR tidak digunakan untuk semua proyek yang Bapak Ibu ya. Hanya relevan saat dua proyek bersaing atau salah satunya merupakan pengembangan dari yang lain. Dan tidak bisa digunakan jika proyek tidak bisa dibandingkan secara logis, misalkan sektor, tujuan, durasi, berbeda jauh, itu tidak bisa kita bandingkan. Lalu menjadi penting incremental IRR karena incremental IRR itu menggabungkan proses numerik NPV dan komparabilitas IRR Bapak Ibu. Lalu IRR incremental juga menjadi solusi elegan untuk proyek yang tidak setara skalanya. Membantu nilai apakah tambahan investasi juga layak secara resiko dan hasil. So, terima kasih Bapak Ibu. Incremental IRR adalah alat untuk menyelesaikan konflik antara IRR versus NPV saat proyek saling inklusif dan berbeda skala. Jika incremental IRR lebih besar dari biaya modal, maka proyek tambahan layak dipilih, begitu ya. Dan incremental IRR bukan hanya alat bantu teknis, tapi senjata strategis saat harus memilih proyek yang paling meningkatkan nilai perusahaan. Jika IRR dan NPV tidak sepakat, kedua proyek tidak bisa dijalankan bersamaan. Maka gunakan incremental untuk melihat siapa yang benar-benar menang, begitu Bapak Ibu. Sedikit quote bahwa data hanya angka sampai kita mengubahnya menjadi keputusan yang memaksimalkan nilai Bapak Ibu. Jadi jangan terjebak dengan data, karena data hanyalah angka dan yang bisa mengubah itu menjadi bernilai adalah kita dalam bentuk sebuah keputusan yang tepat, begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita sudah menyusuri dua pendekatan, begitu. Kita sudah menyusuri dua pendekatan yang sangat berpengaruh dalam dunia pengambilan keputusan investasi, yaitu net present value dan juga internal rate of return, begitu ya Bapak Ibu. Di balik angka dan rumus kita belajar hari ini bahwa NPV menawarkan kejelasan nilai real berapa besar proyek benar-benar menambah kekayaan perusahaan, dan IRR memberikan perspektif efisien return dalam bentuk presentasi yang mudah dibandingkan namun tidak selalu akurat dalam konteks proyek berskala besar atau kompleks. Tapi saat keduanya bertentangan, kita bisa menggunakan incremental IRR tadi dengan beberapa catatan. Dan sebagai penutup bagian pertama ini, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa keputusan investasi besar tidak bisa bergantung pada satu indikator tunggal. IRR, NPV, bahkan incremental IRR, semuanya adalah alat bantu yang harus dipahami secara holistik. Namun, apa yang terjadi jika kita menghadapi kenyataan lain, Bapak Ibu? Semua proyek tampak menguntungkan, tapi dana kita terbatas, dan proyek-proyek ini tidak bisa jalan sekaligus. Nanti kita ketemu di part kedua, kita akan membahas perihal capital rationing, kondisi ketika perusahaan harus membuat keputusan bukan berdasarkan proyek terbaik secara absolut, namun kombinasi proyek terbaik dalam batasan normal, Bapak Ibu. Kita akan mempelajari tentang divisible versus non-divisible project, cara menyusun strategi alokasi modal terbatas, dan memperkenalkan satu alat penting yaitu Profitability Index atau NPVI untuk mencari nilai maksimum per rupiah yang diinvestasikan. Dan selanjutnya, karena dalam dunia nyata keunggulan tidak cukup, yang dibutuhkan ada efisiensi strategis. Sampai jumpa di part kedua. Kita akan membongkar strategi memilih proyek saat anggaran terbatas dan setiap keputusan punya dampak besar bagi masa depan perusahaan. Terima kasih telah belajar bersama saya. Sampai jumpa di bagian yang berikutnya, dan tetap kritis dalam membaca angka, karena di balik angka ada strategi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.